Baik, kita akan memulai saja ibadah kita ya, karena waktu kita juga sudah lewat. Shalom buat kita semua. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan ya, sehat. Ya, kita bersyukur ya, ada hari yang cerah hari ini yang Tuhan beri bagi kita. Kita juga bersyukur hari ini minggu pertama sudah masuk bulan Desember ya. Tak terasa waktu-waktu ini ya. Sepertinya baru kemarin kita tahun baru, sekarang sudah mau Natalan lagi. Ya, bulan Desember ini bulan yang ceria kayaknya ya. Semua orang pasti bersukacita ketika sampai bulan Desember ya, anak-anak, orang tua. Padahal kalau dilihat orang tua banyak pengeluarannya ya kalau bulan Desember, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita ya, terlebih-lebih lagi anak-anak. Ya, ini masih tanggal 4 ya. Tanggal 4, tapi saya lihat di media sosial di mana-mana banyak yang sudah merayakan Natal. Orang-orang bersukacita ya menyambut Natal ini. Kalau ada anak yang lahir di rumah, pasti kita menyambutnya dengan sukacita. Ini yang lahir adalah juru selamat, bukan juru selamat 1 orang, 10 orang, 100 orang, tapi juru selamat dunia. Jadi wajar ya, saya rasa layak sekali semua orang berbahagia menyambut kehadiran juru selamat itu, kehadiran raja segala raja. Jadi orang dengan semua maksimal saya rasa ya persiapan untuk Natal, pakaian yang dipakai. Saya lihat di Facebook ada banyak orang yang berpakaian adat, berpakaian yang unik-unik gitu. Saya melihatnya saja senang. Begitu sukacitanya kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi harapannya bukan hanya di penampilan saja, tapi di hati. Yang paling penting ada Tuhan Yesus di dalam hati. Jadi bukan menyelamatkan dunia saja, tapi menyelamatkan saya secara pribadi, itu yang paling penting ya. Ya, mari kita mulai memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu dari nomor 180. Hai dunia gembiralah. Ya, hari ini seluruh dunia bergembira ya. Kita yang di sini bergembira ya. Bergembira bukan karena nggak ada masalah ya, tapi bersukacita oleh karena kelahiran juru selamat ya. Ya, mari kita nyanyikan nomor 180. Gembiralah dan sambut rajamu.
elukanlah ya. Jadi layak hari ini kita bergembira dan mengeluhkan nama Tuhan Yesus ya. Kita mau terus mengangkatkan pujian kita dari nomor 175. bersukacita ya Tuhan, hati kami bergembira menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kami
mau mengingat kembali akan kasih Tuhan yang besar bagi kami. Engkau Allah yang mau datang ke dalam dunia untuk menebus kami, orang-orang yang hina. Kami bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami, oleh karena besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar itu. Biarlah kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang besar itu, dan kami sambut di dalam hati kami. Kami terima di dalam hati kami kasih-Mu itu. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kami secara pribadi. Biarlah Tuhan yang akan berbicara bagi kami senantiasa, supaya hati kami boleh dengan sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sukacita kami di dalam bibir kami menyambut Tuhan, tapi kami boleh dari dalam hati kami boleh menyambut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami juga Tuhan kumpulkan kembali di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap umat Tuhan yang sudah Tuhan hantarkan dari rumah kami masing-masing. Kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini setiap umat-Mu boleh diberkati, oleh karena ada firman Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk melayani kami hari ini. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong dia, memberkati dia. Tuhan yang akan menyatakan firman-Mu baginya, supaya itu boleh dinyatakan bagi kami. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian. Ada pemain musik, ada MC, ada guru sekolah minggu juga ya Tuhan. Ada yang berdoa syafaat, ada yang mau menyatakan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami, supaya kami boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil kami doakan Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Biarlah di waktu mereka kecil juga mereka boleh punya iman yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir hari ini juga Tuhan, atau yang masih dalam perjalanan, kami doakan supaya Tuhan yang akan menolong, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita juga terus ada di dalam hati mereka, oleh karena mereka mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian ya. Bagi yang sudah disiapkan boleh berbagi setelah ini. Kita akan bernyanyi dari nomor 425. Ketika Tuhan sudah datang ke dunia menyelamatkan hidup kita, Tuhan mau kita setia ya, setia kepada firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menarik kita sebenarnya ya. Tidak ada hal yang lebih indah daripada kasih Tuhan itu yang bisa membuat kita berpaling dari Tuhan. Iya, cuma Tuhan mau kita setia, setialah sampai mati. Jangan setia sampai umur 20 tahun, sampai 30 tahun gitu ya. Atau setia sampai saya tua gitu. Tapi setialah sampai mati, karena kita nggak tahu umur yang Tuhan berikan bagi kita ya. Kita naikkan pujian kita, setia-setialah.
silakan. Yosia nggak ada datang ya. Ada yang mau berbagi? Ya, dipersilakan. Baik, saya akan berbagi bagi kita hari ini dari Injil Markus, pasalnya yang ke-14. Itu ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya. Saya melihat di sana di ayat 33 itu saya melihat di sana dikatakan, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ya, saya baca ayat 23 itu dulu ya. Di sana saya melihat bagaimana kalau kita di sini 3 kali saya pernah pelajari tentang Yesus yang hanya membawa ketiga murid ini secara khusus. Ya, waktu naik ke atas gunung itu ya, di atas gunung yang tinggi itu, waktu Yesus dimuliakan itu, di sana ada Petrus, ada Yakobus dan juga ada Yohanes. Kemudian waktu Yesus menyembuhkan anak siapa itu yang mati pada waktu itu, anak seorang tapi waktu itu dibawa dia, mereka bertiga yang dibawa Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu gitu ya. Yang lainnya mereka menunggu di luar. Jadi saya melihat spesial ini ya. Kenapa yang spesial yang mereka bertiga ini? Tapi secara khusus kepada waktu Yesus membawa ketiga orang ini, saya sepertinya ini ring satunya ini ya, mereka bertiga ini, karena yang lainnya itu mereka menunggu di tempat yang lain. Mereka memang sama-sama ke Bukit Zaitun pada waktu itu, tapi yang mendekat dengan Yesus adalah Yakobus, Yohanes dan Petrus ini ya. Dan secara khusus kepada Petrus di ayat 37 itu, ketika Yesus menyuruh mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Di ayat 37 itu saya baca dulu ya. Setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Ini jadi saya diingatkan oleh Tuhan pada waktu ini ketika saya belajar firman Tuhan ini ya. Kalau 2 bulan lalu pada waktu kita Pak Sutri belajar firman Tuhan, saya berbagi tentang berdoa. Saya kembali diingatkan di sini ya, ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu kepada Simon Petrus, "Simon," secara khusus ya, "Simon, sedang tidurkah engkau?" Artinya apa yang Tuhan mengingatkan kepada saya? Terkadang memang seperti dia di pasal 30 di ayat 38 itu, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya di sini saya sering lemahnya. Roh memang penurut, daging lemah. Ya, ketika Tuhan suruh untuk berdoa, sebentar lagi lah, terakhir sudah pagi gitu ya, sudah pagi. Memang ya kebiasaan bangun sudah 4:30 gitu, tapi artinya maunya ada waktu ya. Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus ini, "Sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Ya, ini bagian firman Tuhan bagian yang kedua ini ya, 2 kali ya. Artinya setelah pada waktu itu berdoa untuk
semua ya, untuk pelayanan baik di sini secara khusus yang Tuhan ingatkan, juga hal-hal yang lain juga mungkin yang Tuhan mau secara pribadi saya gitu ya, Tuhan ingatkan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Artinya memang bukan karena lamanya ya berdoa gitu ya. 1 jam Tuhan katakan kepada Petrus pada waktu itu, mereka yang ada Simon Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Tapi mereka mungkin karena sudah lelahnya ya mereka perjamuan pada malam itu, tetapi ya mereka ketika Tuhan Yesus suruh untuk berjaga-jaga dan berdoa, tetapi mereka tertidur. Saya diingatkan ya, supaya memang waktu ini yang 1 jam saja, khusus memang yang memang Tuhan mau ya, 1 jam saja ya, bukan karena lamanya, bukan karena harus memang semalam-malaman seperti itu ya. Ya, artinya bukan seperti ya, ada hal-hal yang memang ya, secara khusus mungkin ya, tapi untuk satu hal gitu ya, untuk mengambil waktu seperti yang Yesus katakan kepada Simon Petrus pada waktu itu, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ya ini terkadang pada malam gitu ya, kalau udah satu hari lelah gitu jam 8 gitu atau jam 9 sudah tidur seperti itu ya, nanti kalau saya berdoa dulu ya, karena sudah capeknya bisa juga nanti tertidur itu karena khawatirnya seperti itu, udahlah istirahat dulu, nanti bangun pada waktu malam. Seperti itu akhirnya lewat juga sampai 4:30 baru bangun seperti itu. Ini yang sebenarnya waktu yang spesial ini yang Tuhan mau bagi saya gitu ya, 1 jam saja ya, berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang yang Tuhan ingatkan kembali, karena dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, ini yang sebenarnya yang lebih spesial ya bagi saya pada pribadi. Ya, kalau ini juga bagi kita hari ini ya, diingatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini, tidak sanggupkah engkau, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini yang boleh saya bagikan bagi kita hari ini. Terima kasih. Ya, saya juga mau berbagi pagi hari ini. 3 kali ya belajar kepribadian. Sebenarnya saya selama ini tidak begitu mengerti sifat atau karakter-karakter yang sering sebenarnya diperbincangkan. Apa itu pragmatis, apa itu sanguin, ya hanya tahu. Tapi saya di mana ya, gitu. Kira-kira ini kan menurut para ahli ya, kira-kira karakter kita di mana. Tapi saya mau berbagi dulu dari kitab Lukas 2 ayat 52 ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, saya kalau Yesus lahir sebagai manusia, Allah menjadi manusia, memiliki karakter sorgawi. Ya, karena dia Allah. Kalau saya lahir, Yesus dilahirkan enggak langsung gede, enggak langsung besar. Proses manusia dilewati semua, dari bayi, anak-anak, masuk pra-remaja, remaja sampai ke dewasa. Ya, walaupun tidak semua masa remaja Tuhan itu kita lihat ya dalam kitab suci itu tidak banyak. Artinya saya sama dalam hal itu. Bayi, anak-anak, masuk ke masa pra-remaja, setelah itu remaja dan dewasa. Tapi karakter saya bukan karakter surgawi. Artinya saya lahir dari orang yang berdosa. Berarti karakter dosa ada padaku. Jadi artinya dalam hal ini ketika belajar itu, aku ini ternyata karakter karena dilahirkan. Tapi setelah percaya menjadi ciptaan baru berarti saya sebenarnya dibarui. Ya, kalau dari kecil
ada hal-hal yang setelah saya evaluasi, sebenarnya ada hal-hal yang berubah. Ya, setelah saya percaya, dulu nggak sanggup sebenarnya berbicara di depan orang, atau penakut ya, pemalu, semuanya itu ada. Tapi setelah percaya, kenapa ya bisa seperti ini? Ada karakter, tapi ada juga hal-hal yang mengikuti, yang saya yang masih ada gitu. Karakternya bukan langsung seperti malaikat atau seperti apa. Ada hal-hal yang ini saya karakter setelah belajar itu kemarin ya, diberikan hamba Tuhan, disuruh isi angket. Oh, saya seperti ini. Saya baru artinya lebih mengenal diri saya ini siapa. Saya ini di mana begitu. Jadi kalau saya mengenal diri saya dengan begitu baik, ketika saya berkomunikasi atau berteman, berbicara dengan orang lain, saya kalau udah kenal diri saya juga akan paham, oh dia juga seperti ini. Berarti ada hidup yang semakin baik ya, semakin memiliki harmoni, tidak bertentangan. Kalau karakter A seperti ini, saya seperti ini, saya bisa memahami orang lain karena saya mengenal diri saya. Jadi kalau Yesus semakin besar, bertambah hikmatnya, bertambah dikasihi oleh Allah dan manusia, saya koreksi diri ya, bagaimana saya hari ini? Apakah saya semakin dikasihi oleh Allah dengan karakter yang semakin dibaharui? Bagaimana saya di depan, di komunitas orang-orang yang percaya? Bagaimana saya di rumah? Bagaimana saya di lingkungan? Apa saya semakin dikasihi? Itu saya semakin belajar. Ya, saya nggak sanggup menyenangkan hati semua orang, tapi yang saya pikirkan, kalau itu benar di hadapan Tuhan, itu yang harus saya kerjakan, dan itu yang berkenan. Sekalipun kadang itu ada pertentangan ya di depan orang lain, mungkin untuk orang-orang di sekitar kita, tapi saya mau belajar semakin bijaksana, semakin tua ya. Saya senang bulan Desember karena tahun ini juga bulan ini saya berulang tahun. Kalau tadi Mama Abel bilang ya penuh sukacita ya, karena Tuhan percayakan ya, artinya umur semakin bertambah. Apa saya semakin bijaksana ya di hadapan semua orang, atau bagaimana saya di hadapan Tuhan? Apakah saya semakin dikasihi dengan karakter saya ya, yang semakin hari harus semakin dibaharui. Jadi ini yang membuat saya semakin menyelidiki atau mengintrospeksi. Baik mengenal diri sendiri itu sangat baik. Kadang-kadang kita nggak kenal juga diri kita siapa. Ya, bagaimana saya sebenar-benarnya. Tapi setelah belajar 3 kali hal-hal kepribadian itu sebenarnya penting ya. Apalagi kita hidup sebagai orang-orang percaya, ada di komunitas ya. Apalagi kita melayani orang, sangat baik bagi saya untuk mengerti sejauh mana kepribadian saya, sejauh mana saya dibaharui. Apakah hari ini saya semakin hidup bijaksana? Apakah saya semakin dikasihi oleh Allah? Ini yang saya renungkan ya. Bagaimana saya harus seperti Tuhan, karena Dia yang harus saya ikuti. Seperti Tuhan, semakin hari semakin bijaksana, semakin dikasihi oleh Allah. Saya dengan karakter yang saya bawa, orang berdosa yang dibaharui menjadi ciptaan baru, saya juga bisa, karena ada janji Tuhan di situ ya, menjadi ciptaan baru. Ya, ini yang boleh saya bagikan supaya ya ternyata penting mengenal diri sendiri supaya kita bisa hidup memuliakan Tuhan dalam karakter yang dibaharui. Saya nggak bisa egois, saya udah begini, sampai mati pun aku begini. Itu nggak dibaharui ya. Saya harus merdeka dengan hal itu, karena firman Tuhan juga ya mengajarkan semakin dewasa ya semakin bijaksana, supaya ya semua kita boleh mengenal diri ya. Sangat baik ternyata belajar tentang kepribadian, supaya kita semakin hidup dibaharui dan semakin bijaksana, semakin tua dan semakin kita memuliakan Tuhan. Ini yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Yang membaca pengumuman dan doa. Baik, mari kita membuka, kita melihat dalam pengumuman kegiatan di
dalam satu minggu ini yang akan kita kerjakan, yaitu hari ini jam 8.30 ada pengembalaan anak dan dewasa. Kemudian jam 10.30 kita nanti akan latihan Natal dan bergotong royong. Jam 20 ada meeting pemuda remaja. Pada hari Rabu jam 19.30 ada persekutuan doa pemerintahan. Kemudian hari Kamis jam 15 ada PA pribadi. Jam 20-nya ada meeting klien pos. Hari Jumat jam 17 ada persekutuan anak Jumat Gembira dan persiapan Natal. Hari Sabtu ada latihan musik dan persiapan Natal. Karena minggu depan kita Natal bersama di tempat ini. Kemudian kita bersyukur, berdoa nanti bersyukur buat tiap-tiap kita yang dihantarkan hamba Tuhan, dihantarkan Tuhan kemari untuk digembalakan, ya, supaya kita juga boleh mengalami berkat dan kasih Tuhan. Kemudian nanti kita berdoa buat Natal minggu ini pada tanggal 4 Desember ada Natal PI di Buah Raja. Tanggal 7 ada Natal di Pos Harapan. Tanggal 9 ada Natal keluarga di Raja Bernah. Dan kita nanti berdoa untuk ibadah dan perjamuan kudus hari ini supaya Tuhan juga menolong kita. Kemudian pada tanggal 11 Desember ada Natal gabungan kita di tempat ini. Kemudian untuk persiapan Natal juga kita nanti doakan. Pada tanggal 26 sampai 28 kita akan mengadakan sir Natal anak Jumat Gembira. Ya. Kemudian di bawah itu untuk kita doakan untuk kontrak pos di tempat ini. Bagi teman-teman saudara-saudara yang ingin membuat persembahan khusus boleh dibuat. Kekurangannya nanti akan ditambah dari kain kuah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kalau Tuhan menyertai kami, menolong kami di setiap apa yang kami kerjakan satu minggu yang lalu. Bahkan kami bersyukur kalau hari ini pun kami percaya Tuhan boleh mengantarkan kami ke tempat ini, boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih buat pertolongan Tuhan untuk hari ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga yang menolong kami satu minggu ke depan, supaya apa yang kami kerjakan itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semakin hari boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Bahkan untuk ibadah ini pun Tuhan boleh mengantarkan kami dari tempat kami yang berbeda. Tuhan antarkan kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Biarlah itu semua hanya menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat beberapa kegiatan yang akan kami lakukan di bulan Natal ini. Pada tanggal 4, 7, 9 ada Natal yang akan dikerjakan di Buah Raja, di Harapan, di Raja Bernah. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong tim yang akan berangkat untuk acara, untuk masyarakat, untuk cuaca juga Tuhan. Supaya Tuhan juga yang menghantarkan orang-orang boleh mengikutinya. Sehingga setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka juga boleh dimenangkan. Karena Engkau sudah menebus, Engkau sudah membayar seluruh dosa kami. Oleh karena itulah Engkau datang. Kami berdoa buat setiap apa yang kami berikan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam setiap Natal yang diadakan. Bahkan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini pun kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kalau nanti juga kami akan mengikuti perjamuan kudus, kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami. Kami boleh mengingat betapa Engkau mengasihi kami. Engkau mati di kayu salib sudah menyelesaikan dosa kami, sehingga layaklah kami mengucap syukur dan boleh hidup seturut firman Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami.
Kami juga berdoa kalau pada tanggal 11 Desember kami akan bersama-sama juga Natal bersama di tempat ini. Kami dari Seskala, dari Tanjung Langkat, dari Bahoro bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga yang menolong hamba-Mu yang akan menciptakan kebenaran. Bahkan persiapan-persiapan yang akan kami lakukan untuk kebersihan gotong royong di tempat ini, bahkan semuanya Tuhan, supaya itu pun untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat cuaca Tuhan, supaya Tuhan yang membuat cuaca juga boleh membuat kami nyaman mengikutinya. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang Tuhan antarkan juga boleh mengikutinya. Semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk sil Natal Anak Jumat Gembira yang akan kami kerjakan pada tanggal 26 sampai 28 Desember. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan juga yang menghantarkan anak-anak itu boleh memberi dirinya mengikuti izin dari orang tua, bahkan dana yang dibutuhkan, bahkan persiapan-persiapan yang akan kami kerjakan. Kami berdoa untuk para pembimbing, untuk hamba Tuhan, untuk semua peserta dana cuaca, konsumsi tempat, bahkan keamanan di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkannya semua kepada Tuhan, karena kami percaya tanpa pertolongan Tuhan sia-sialah kami mengerjakan ini semuanya. Oleh sebab itu kami mohon tangan Tuhan yang menolong kami, tangan Tuhan yang membimbing kami, sehingga apa yang kami kerjakan juga itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat saudara-saudara yang memberi persembahan khusus untuk kontrak kos ini. Tuhan juga memberikan berkat-Mu tercurah bagi kami, sehingga kami juga boleh memenuhi apa yang kami perlukan sebagaimana yang Tuhan mau. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini hari yang spesial ya, karena hari ini ada perjamuan kudus. Kita mau mengingat kasih Tuhan yang besar bagi kita ya. Kita akan menaikkan pujian kita dari nomor 141. Setelah ini kita akan mendengar firman Tuhan. Lagu ini kami mau menyerahkan kepada Tuhan ya. Thank
Ya Tuhan Bapa di surga, betapa bahagianya kami mengingat akan kasih karunia yang besar yang Kau tunjukkan ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini masih terkenang di hati kami. Bahkan kami ingin memuliakan Tuhan yang sudah mengasihi kami dan terus mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Berkati kami dalam ibadah ini. Persiapkan hati kami untuk menyambut seluruh kasih yang Tuhan nyatakan itu, rencana agung Tuhan itu, sampai kami benar-benar memuliakan Allah dan memberkati sesama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, saya senang hari ini dengan suasana yang meriah kita bisa beribadah di bulan Desember. Saya berharap kita memang setiap minggu khususnya ya, setiap hari juga boleh, kita itu merayakan Natal. Ya. Jadi tema-tema khotbah itu saya harap berbicara tentang Natal. Tapi bagaimana hubungannya dengan diri kita atau pengalaman kita? Ya di tahun ini kita akan bicarakan hal itu. Ada banyak orang mengingat Natal dengan spesial. Ya. Cara-cara yang dibuat itu banyak sekali. Kalau kita perhatikan satu benda atau satu barang atau satu keadaan, situasi, kita langsung tahu, oh ini Natal, gitu ya. Misalnya ada pohon prato, pasti Natal ini. Dengan lagu-lagu di bus, di mobil atau di mall begitu, lagu-lagu Natal ya pasti ini Natal, gitu ya. Kalau lihat pakaian, orang pasti tahu, oh pakai Natal ini. Ada bedanya. Pakai topi Sinterklas atau mungkin model yang lain, ya pasti oh Natal, gitu ya. Kalau permainan-permainan juga banyak disuguhkan tentang Natal, ya. Dan kita tahu bahwa apapun Tuhan izinkan dipakai untuk mengingatkan tentang Dia. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan semua, ya, alam semesta ini ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita nanti lihat ada pohon belimbing, oh, ingatlah Tuhan. Tapi gak banyak loh orang mengingat seperti itu. Belimbing itu enak loh. Oh, ini gak berapa asam, ini lebih manis. Oh, ini buahnya besar. Kita lupa bahwa itu mengingatkan Tuhan. Tuhan yang mempunyai, Tuhan yang membuat itu hidup dan bertumbuh. Ya bukan hanya itu ya, semua bisa kita buat. Semua kita buat. Apalagi bacaan-bacaan. Tema-tema Natal banyak disebutkan ya. Nah, saudara, gereja biasanya untuk mengingat Tuhan itu mengadakan perjamuan kudus. Gereja, ya, orang-orang percaya yang sudah ditebus, mereka mengingat Tuhan dengan mengadakan perjamuan kudus. Maka saya senang sekali kita memiliki program 3 kali 1 tahun itu mengadakan perjamuan kudus itu, salah satunya di waktu Natal. Kita mengingat itu. Bukan hanya Paskah. Di tengah antara Paskah dan Natal juga ada. Ya. Kalau gereja lain malah setiap bulan mereka mengadakan perjamuan kudus. Ya. Kalau nanti jumlah kita 1000-an, bolehlah. Jumlah kita cuma kurang nolnya 2 ya. Gimana kita mau bikin tiap bulan gitu loh. Ya, itu tergantung situasi. Ya, secara hukum iman itu tidak ada batasan. Kalau kita ingat terus Tuhan setiap hari, ya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, wah itu sangat-sangat bagus sekali. Karena itu pesan firman Tuhan. Maka saya kasih tema hari ini, itu mengingat akan aku. Jadi Natal yang sesungguhnya, yang utamanya adalah mengingat Tuhan. Dia sudah pernah datang. Hari ini mungkin dia tak datang lagi seperti yang kita dengar itu, tapi itu kita ingat. Oh, dia pernah datang kemari, dia buat sesuatu, dan dia menunjukkan sesuatu yang besar. Ada banyak orang yang melihatnya pada waktu itu. Saudara-saudara, kita mengingat Tuhan di Natal. Paulus tunjukkan dengan 2 tujuan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan 17.
Paulus mengingatkan akan kedatangan Yesus Kristus ini dalam dua tujuan. Mari kita membacanya dulu. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Bersama-sama 3 ayat ini ya. 15, 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini firman Tuhan yang indah sekali. Paulus mengingatkan Timotius anak rohaninya, gereja perlu diingatkan bagaimana peristiwa itu dan apa tujuannya itu. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Paulus berani mempertanggungjawabkan itu. Ini perkataan yang benar. Pasti ada perkataan yang tidak benar ya. Pasti ada. Bidat-bidat atau mungkin bisa dikatakan kepercayaan-kepercayaan lain juga ada perkataan mereka. Tapi Paulus tidak katakan itu benar. Ini perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus kita terima. Apa yang menjadi pesan Natal itu harus kita terima. Dalam hal ini Paulus sampaikan ada dua tujuan. Yang pertama, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah ini, saya harap berita ini terus kita dengar. Tujuan Tuhan ke dunia ini bukan untuk refreshing, ya, karena di surga pasti lebih indah daripada dunia ini. Dunia ini penuh dengan dosa. Gak enak kemarin kita refreshing, gak enak, ya, hanya melelahkan, ya. Bahkan juga mungkin menghabiskan banyak dana. Tapi Tuhan datang bukan untuk refreshing, tapi Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini perkataan yang benar. Ini perkataan yang patut diterima sepenuhnya, yang mesti bisa dipertanggungjawabkan. Siapa di antara manusia yang tidak berdosa? Coba, siapa di antara manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus ya? Adakah manusia yang mengaku dia paling benar? Gak ada. Karena Allah tahu manusia gak ada yang benar. Karena Allah tahu semua manusia sudah berdosa. Untuk itulah Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, saya pernah cerita berapa jarak itu antara surga dan dunia. Saudara tahu berapa jaraknya? Jarak bumi dengan matahari berapa? Kalau hitung per jam nggak terhitung, ya. Kecepatan matahari yang paling cepat pun ratusan juta kilometer per detik. Saudara, itu baru jarak antara bumi dengan matahari atau bulan. Kalau jarak bumi dengan surga, dari manakah Allah itu datang? Allah kan yang punya surga. Dunia ini juga Dia punya. Makanya Dia bisa datang dari surga ke dunia, karena Dia tahu berapa jarak, di mana dunia itu berada.
Allah menjadi manusia, ya datang dari surga ke dunia, itu butuh berjuta-juta tahun. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu rancangan Allah selalu dipersiapkan dengan baik. Allah sudah merancangkan itu. Tapi untuk sampai ke dunia ini itu tidak gampang. Tapi saudara-saudara, karena cinta Allah yang besar, Dia bisa datang ke dunia ini tepat pada waktunya. Kedatangan Allah ke dunia ini, Dia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Itulah Yesus Kristus. Kalau kita paham tentang Natal, Natal itu adalah Allah loh yang datang itu. Allah itu yang datang. Allah yang mana? Allah yang menyelamatkan. Makanya itu disebut Dia juru selamat. Allah yang menyelamatkan. Nama Yesus sendiri itu adalah Allah yang menyelamatkan. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 diceritakan oleh malaikat itu. Berilah Dia nama Yesus, karena Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi yang datang itu adalah Allah. Nah, Allah datang ke dunia, itulah Yesus Kristus. Dia mau menyelamatkan ini. Inilah yang perlu kita ingat. Peristiwa Natal mengingatkan kita kedatangannya seorang juru selamat, seorang Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Iya. Kalau kita memiliki satu baju baru, kita bandingkan dengan pakaian kita yang lama, kayaknya yang lama itu ketahuan jeleknya ya, ketahuan sekali. Setiap kita membeli pakaian baru, pasti yang lama itu kita anggap sudah jelek. Nah saudara, mengapa demikian? Yang namanya juga baru sih, pasti masih berbau wangi, pasti cerah tuh, pasti gosok aja masih bagus. Belum pernah dipegang orang ini, masih suci ini. Terus saudara, pada waktu Allah menjadi manusia, barulah ketahuan bahwa manusia ini berdosa. Setelah kita bandingkan baju baru tadi dan baju lama ini, baru kita tuh ini jelek rupanya ya. Kita beli lagi ini, mahal, nggak apa-apa, ini yang baru, lebih kuat lagi, keren. Saudara, pada waktu Allah menjadi manusia, barulah dosa itu menjadi nyata. Dosa ada, tapi belum nyata karena belum ada yang meneranginya, belum ada yang melihat seluruhnya. Setelah diterangi oleh terang itu, baru ketahuan dosa itu. Paulus dalam hal ini dia berkata, ayat yang ke-15 bagian B, dia berkata, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus sebelum dia bertemu dengan Yesus, sebelum dia melihat cahaya di perjalanan ke Damsyik itu, sebelum dia membandingkan dirinya dengan Yesus Kristus, dia merasa dia paling hebat. Dan Filipi diterangkannya itu. Ya. Dia seorang Farisi, pemimpin agama pada waktu itu, dengan surat kuasa dari pemerintah pusat. Dia juga ahli pikir. Dalam banyak hal dia sangat mengagumkan sekali. Dia lihat anak-anak Tuhan pada waktu itu ini nggak meyakinkan. Dari mana mereka hebatnya? Dia merasa paling besar loh, paling berkuasa, paling pintar. Aku ini keturunan suku Benyamin gitu loh, suku raja pertama itu, golongan darah biru kayaknya, karena Benyamin dulu dari Raja Saul itu dari suku Benyamin. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bandingkan dengan Tuhan Yesus, wow, aku ini gak ada apa-apanya, aku ini seperti sampah. Bahasa aslinya aku seperti kotoran gitu loh. Saudara, orang kalau belum bertemu dengan Yesus, orang kalau belum melihat Yesus, orang kalau belum mengingat Yesus, mereka anggap mereka paling benar, mereka paling hebat. Tapi setelah bertemu,
Setelah melihat Yesus, Paulus pun berani berkata, aku yang paling berdosa. Ini rahasia keselamatan. Saudara, kalau bicara tentang keselamatan, orang harus sadar bahwa dia itu orang berdosa. Kalau dia nggak sadar sebagai orang berdosa, dia percaya Yesus adalah Allah, dia percaya Yesus juru selamat, dan dia menerima Yesus, saya khawatir orang itu tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena dosanya belum selesai. Dosanya belum diakui. Dosanya belum diampuni. Makanya banyak orang percaya hanya sebatas pengetahuan. Dia tahu Yesus Allah, dia tahu Yesus juru selamat. Dalam pengetahuan, dalam hidupnya dosanya tidak selesai. Petrus ketika bertemu Yesus dan seperahu waktu menjalan ikan itu, dia melihat ikannya yang ditangkap itu banyak sekali. Dia langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku orang berdosa. Kalau gereja ini kan beda ya. Aku dan sembuhkan Tuhan, aku diberkati Tuhan, haleluya. Saya curiga itu, dosanya tidak selesai. Tapi Petrus berkata, aku orang berdosa. Paulus berkata, aku yang paling berdosa. Yesaya berkata, apa kata Yesaya? Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, celakalah aku karena aku merajis bibir. Peristiwa keselamatan bagi manusia itu digenapi kalau kita sadar sebagai orang berdosa dan kita membutuhkan Dia, dan Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa itu. Pengakuan iman tanpa kesadaran dalam hati kita tentang dosa kita, keselamatan itu belum akan terjadi. Pertobatan itu tidak akan terjadi. Padahal Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa ini. Apakah saudara sudah menyadari hal itu? Apakah saudara sudah mengakui hal itu? Mengakui diri orang berdosa, mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Berkali-kali Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang bukan untuk orang yang menganggap dirinya benar, tapi aku datang untuk orang-orang yang sadar dosa. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Peristiwa Natal sering kita lupakan hal itu karena banyaknya pameran, karena banyaknya gambaran, banyaknya suasana yang meriah di Natal. Tanpa disadari kita lupa Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Makanya dengan perayaan pesta Natal yang meriah itu bisa menutupi mereka dari dosa-dosa itu, sehingga begitu selesai Natal, nanti kita baru ketahuan beratnya hidup. Biaya habis di bulan Desember, Januari baru ketahuan beratnya hidup itu. Nggak ada lagi ya, semuanya harus kucurkan keringat lagi balik, datang ke penggadaian lagi kembali ya, karena sudah habis semuanya. Hati masih gelap, belum enteng, dosa itu belum selesai. Bagi saya kita bernatal tapi dosa belum selesai, itu tidak akan mendatangkan sukacita besar. Karena Allah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Matius 1 ayat 21, malaikat berkata, berilah dia nama Yesus, karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini berita Natal yang harus kita ingat. Bukan hanya ingat, kita harus ceritakan, kita kabarkan, kita beritakan. Paulus melihat hal ini, dia menceritakan bagaimana Tuhan mengasihani dia. Itu yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu, aku sebagai orang yang berdosa, bahkan yang paling berdosa, aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Dua kali loh dia katakan dia paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Maka yang kedua, kata Paulus, dia mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus itu untuk menunjukkan kasih dan kesabaran Allah. Kasih manusia terbatas, saya sudah pernah cerita. Philia, Storge, ya, Eros itu sangat terbatas.
Kasih agape sering digambarkan sebagai kasih Allah. Kasihani di sini itu secara totalitas Allah di dalam Kristus, menunjukkannya kepada Paulus sebagai seorang yang paling berdosa. Yang awalnya dia seorang yang ganas, itu di dalam ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang yang penghujat, seorang yang penganiaya, dan seorang ganas, tapi Allah dengan totalitas kasihnya, bahkan seluruh kesabarannya, dia tunjukkan kepada Paulus, sehingga Paulus benar-benar diubahkan. Peristiwa orang percaya itu gampang sekali. Itu adalah by grace, ya, by the grace, anugerah Allah. Tapi untuk proses perubahan hidup, proses pemuridan, proses pertumbuhan rohani itu tidak gampang. Saya yakin semua kita orang percaya di sini. Tapi proses kita diubah, proses kita dibaharui, proses menjadi murid dan memuridkan, menjadi pelayan itu tidak gampang. Membutuhkan sesuatu. Billy Graham berkata, percaya kepada Tuhan tidak memerlukan sesuatu. Itu by grace, anugerah Allah. Tapi mengikut Yesus itu membutuhkan sesuatu. Apalagi melayani Yesus membutuhkan segala sesuatu. Saudara, untuk Paulus, Allah di dalam Kristus Yesus mengorbankan dirinya sekali lagi setelah ia mati, dia naik ke surga. Allah dalam Kristus menunjukkan sekali lagi kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik itu. Itu kalau bukan karena kesabaran Allah, itu kalau bukan karena kasih Allah, itu gak akan dilakukan. Hanya untuk seorang manusia yang ganas, penghujat, seorang yang menentang jalan Tuhan. Tapi pada waktu perjalanan Paulus ke Damsyik itu, Allah datang. Yesus Kristus kembali menampakkan diri. Itu setelah dia naik loh. Untuk satu orang yang berdosa ini, Yesus menunjukkan dirinya sekali lagi dengan cahaya yang bersinar, berkilau itu seperti cahaya matahari, membuat Paulus sadar. Baru dia katakan, siapakah engkau? Aku punya kuasa dari pemerintah. Siapa engkau? Lebih hebat engkau dari aku. Akulah Yesus yang kau aniaya ini. Saudara, Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, masih dia menyebut namanya diri Yesus yang menyelamatkan umat dari dosa. Dia menyebut diri Yesus sebagai manusia. Inilah kerendahan hati Yesus. Di sinilah kesabaran Allah, kasih Allah dinyatakan. Yesus tidak menyebut akulah Allah, Yahweh yang kamu akui itu. Enggak. Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus merendahkan diri. Betul. Dalam Matius pasal 11 dicatat, marilah kepadaku semua yang letih dan berat, aku beri kelegaan kepadamu. Belajar kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus begitu lemah lembut, Yesus begitu rendah hati. Dia tunjukkan kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik itu. Ini menggambarkan kesabaran Allah yang besar dinyatakan kepada Paulus, sehingga Paulus benar-benar bukan hanya percaya, tapi dia juga bertobat, dia juga berubah drastis 180 derajat. Dia langsung pada waktu itu mengakui Tuhan. Apa yang harus dibuat Tuhan? Selama ini dia memerintahkan prajuritnya untuk berbuat sesuatu. Hari ini dia berkata, apa yang harus dibuat Tuhan? Disinilah Paulus bisa menjadi teladan, karena ia melihat Tuhan, karena ia mengalami kasih dan kesabaran Allah, mengalami bagaimana ia melihat pribadi Yesus Kristus yang begitu lembut, begitu rendah hati, begitu penuh kasih, begitu sabar. Kepribadian Allah yang dalam Kristus inilah yang membuat Paulus
yang ganas sebagai penghujat, tapi kali ini dia berkata, aku sebagai teladan, aku menjadi contoh. Kepribadian Tuhan Yesus menjadi ukuran bagi Paulus sehingga dia bisa berubah dari seorang penghujat menjadi seorang yang percaya Tuhan, seorang yang ganas menjadi seorang yang lemah lembut. Bagaimana Paulus mengingatkan Timotius akan hal ini? Kepribadian Yesus telah mengubah pribadi Paulus. Kepribadian kita juga akan berubah kalau kita mengalami kasih Allah yang besar, kesabaran Allah, kelemah lembutan Allah. Ini adalah pribadi Yesus, karakter sifat Yesus, kerendahan hati Allah. Seorang yang belum mengalami kasih Allah, kesabaran Allah, tidak akan pernah berubah bisa mengasihi, tidak akan pernah bisa berubah menjadi sabar. Kita paling sulit sabar, ini orang Batak agak keras, pada tahun kedua menjadi keras lah. Ya. Kalau orang Jawa mungkin lemah lembut. Ya. Tapi di depan mata, di belakang kita nggak tahu ya. Tapi begitu bertemu dengan Yesus, semua orang akan berubah karakternya, berubah temperamennya, berubah sifatnya. Saya bilang tentang kasih begini, karena ibu semalam cerita. Kasih itu, saya katakan, dia memberi, tapi dia sendiri enggak kekurangan. Kasih itu dia sudah punya, baru dia berikan. Nah, berarti dia enggak kekurangan. Kalau kita memberi, mengasihi, tapi kita kekurangan, nah ini bukan kasih. Seringkali kita berusaha untuk mengasihi orang, padahal kita sendiri pun belum punya itu. Nah, ini bukan kasih. Yesus, Allah, ialah kasih itu. Yohanes mencatat, Allah adalah kasih. Makanya dia bisa mengasihi Paulus. Dia mengasihi semua manusia karena begitu besar kasih Allah. Kepribadian Allah ini, sifat Allah ini dia tunjukkan kepada manusia sehingga manusia itu bisa mengalami kasih dan bisa akhirnya mengasihi. Kalau dulu mungkin kita sulit mengasihi orang tua ya, ada anak-anak loh sulit mengasihi orang tua, ada. Tapi setelah dia mengalami kasih Tuhan Yesus, dia bisa loh mengasihi orang tua. Ada orang tua nggak bisa mengasihi anak. Dia nggak bisa menerima anaknya itu karena jahat, tidak seperti yang direncanakan. Tapi setelah kita mengalami kasih Allah, kita bisa mengasihi. Kita nggak sabar dengan orang yang pelan, yang lambat. Kita nggak sabar dengan orang yang bodoh. Kita nggak sabar dengan orang yang sering sakit. Tapi kalau kita mengalami kesabaran Allah, bagaimana Dia sabar terhadap kita, mengubah, membentuk karakter kita, sifat kita, kepribadian kita itu, kita bisa loh sabar terhadap mereka semua. Saya paling sering nggak di jalan ngebut sih. Suatu hari di Tanjung Malaka itu juga udah musim macet sekarang. Saya mau maju nggak bisa. Bagaimana ini supaya saya bisa maju? Saya ambil jalan lintas, jalan pintas, jalan tikus kata orang. Terus situ pun macet sekarang. Ya. Baru saya ingat, oh Allah kan sabar terhadap saya. Saya harus sabar. Untuk di jalan saja saya sering nggak sabar. Bagaimana Allah begitu sabar dari zaman Adam sampai zaman Yesus Kristus datang ke dunia ini. Berapa ratus tahun itu Allah sabar. Paulus mencatat dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-26, karena kesabarannya itu kita hari ini kalau mengalami karakter Allah, sifat Allah atau kepribadian Allah, kepribadian itu ada pada kita bisa memiliki kepribadian yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kepribadian yang mulia dan yang sempurna. Hari ini ada 4.
kasih, kesabaran, lemah lembut dan rendah. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah ceritakan tentang pribadi Yesus. Paulus menggambarkan dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Dia berkata kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, ini menggambarkan kepribadian orang. Ya. Seorang percaya yang sudah mengalami kasih Allah, kesabaran Allah, ia bisa menjadi teladan dalam 5 hal ini. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Saya nggak tahu bagaimana keadaan kita hari ini. Dari awal kita percaya sampai hari ini, bagaimana pertumbuhannya? Naikkah atau malah menurun atau mendatar? Tahun yang lalu sama tahun ini sama saja. Tahun berlalu tapi ya gitu-gitu. Atau semakin haru. Nah, ini yang perlu kita lihat di dalam Natal ini. Mengingat akan aku, kita adakan melalui perjamuan kudus. Dan kita ingat Tuhan Yesus Kristus adalah Allah untuk menyelamatkan orang berdosa, dan sekaligus juga dibentukkan kesabarannya, kasihnya, supaya kita memiliki kepribadian seperti Allah, seperti Yesus tunjukkan. Karena Yesus adalah pribadi Allah yang sempurna, ini adalah gambar Allah itu. Nanti suatu saat pada waktu kita bertemu di surga bersama-sama, kita nanti akan sulit membedakan antara si A, si B, si C, karena kita semuanya mirip dengan Tuhan Yesus. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Yang ada adalah seperti Yesus. Bukan dia nggak jelas, sebenarnya jelas, tapi nggak ingat lagi itu, saudara. Nggak ingat lagi itu. Saya nggak ingat guru apa, saya nggak ingat lagi. Itu cuma SS begitulah. Saya kadang-kadang lupa ini tidak seorang, tapi saya tahu ini kan murid saya di SMA begitu. Saya nggak tahu namanya. Semalam ada orang menyapa saya, sini nak, bisikin kamu. Saya bilang, engkau lupa ya kadang. Saya lupa siapa. Tapi saya tahu, kamu kan orang sini kan? Iya betul, loh, ada sama. Begitu juga ketika waktu di surga kita kan sama seperti Yesus. Kita nggak tahu lagi mungkin nanti nama kita mungkin udah lupa, tapi kita tahu ini seperti Yesus. Kenapa? Karena yang terlihat nanti adalah kemuliaan Allah itu di sana. Apa kemuliaan Allah? Ada kepribadian itu di situ. Dari kasihnya, dari kesabarannya, dari lemah lembutnya, dari kerendahan hatinya, nampak ini anak Tuhan. Makanya lihatlah kedewasaan seseorang itu dari kasihnya, dari kesabarannya, dari lemah lembut, dari kerendahan hati. Yesus sudah buat itu. Maka pada waktu kita mengadakan perjamuan kudus, kita ingat inilah Allah yang jadi manusia, pribadi yang sempurna itu, pribadi yang mulia itu, sekarang ada di dalam diri kita. Apakah kepribadian kita sudah diubahkan? Dalam hal apa saudara bisa menjadi teladan? Paulus berharap Timotius menjadi teladan dalam 5 hal itu tadi. Bagaimana dengan kita? Kalau Paulus sudah diubahkan Tuhan, memiliki karakter yang begitu luar biasa, ia penuh kasih, dia sabar, dia rendah hati, dia lemah lembut. Biarlah ini yang ada di dalam hati kita begitu kita mengingat Natal dan kita dirayakan melalui perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami. Kami orang berdosa. Kami menyadari diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami mengakui hanya Engkau lah yang dapat menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Dan Engkau telah mengasihi kami, dan Engkau mengubah kami. Engkau begitu sabar terhadap kami, sampai kami benar-benar berubah, dibentuk seperti yang Tuhan inginkan. Kepribadian kami diubah dari sehari ke hari, sedikit demi sedikit, namun nanti akan sempurna seperti pribadi Allah itu sendiri, seperti Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini, karena ini mengingatkan kami akan Engkau Allah
Juru Selamat yang mengasihi kami, yang mengubah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi satu lagu. Maukah kau jadi anggur nomor 329. Dan kita akan menerima perjamuan Tuhan ini. 329. Maukah kau jadi anggur? Baik, kedua nanti supaya tutup perjamuan ini dibuka. Maka kau jadi anggur. Kita nyanyikan. Kita akan merayakan perjamuan Tuhan yang disebut sebagai perjamuan kudus untuk pesta rohani, karena kita mempercayai, mengingat Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, telah menyatakan diri sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya pada Yesus Kristus dan belum dibaptis, dipersilakan segera mengikuti katekisasi, dan setelah dibaptis, setelah percaya dan dibaptis, baru ikut mengambil perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan kudus ini juga disediakan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan menjadi warga gereja lain, di mana pada kesempatan hari ini saudara-saudari berbakti bersama
kami, tapi kita semua masing-masing ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, penebus yang datang ke dunia, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kedatangan-Mu ke dunia ini, kami menerima kehidupan-Mu. Biarlah pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami mohon. Amin. Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sembari berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, setiap kali kamu memakannya. Dan menjadi peringatan akan aku. Layanilah mereka dalam nama Tuhan. Mari kita angkat roti. Sambil berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan syukur. Amin. Mari kita makan. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
layanilah mereka dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan ini sembari berdoa dan mengucap syukur. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan syukur. Amin. Kita mendengar pujian ini tadi, maka kau jadi anggur sebelum kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita sorgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami kepadamu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk komitmen kemuridan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan sama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal.